Halo guys, balik lagi sama Jerskuy di sini. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakalan nge-review mobil gue sendiri, yaitu mobil BMW F32 435i. Jadi 435i gue ini tahun 2016. Beda ya sama yang sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kan ada yang 2014. Nah, gue ini sebelum yang 440. Nah, ini last generation dari seri 435i. Karena yang baru 2017 itu udah masuknya 440i dengan lampu depan belakang LCI dan juga engine yang berbeda. Dia B58, kalau gue sekarang N55. Kita lihat modifannya apa aja. Kalau misal kalian lihat, ini di full body. Ini gue full body wrapping. Wrapping cuman nggak sampai dalamnya, cuman bagian luarnya doang. Gue pakai Max Decal warna Cooper, bisa kita bilang kayak chrome cuman versi Dove-nya. Nah, ini warna Cooper, ini jarang banget di Indo. Kenapa gue pilih warna ini? Karena ya warnanya jarang, terus eye catching ya. Nah, ini warna nih kalau siang memang rada-rada kurang, lebih kayak warna-warna coklat dan oranye. Tapi kalau malam ini warnanya bagus banget, bener-bener warnanya keluar kalau malam. Apalagi ada lampu-lampu kuning, itu bagus banget warnanya. Lanjut lagi kita ke velg. Nah, gue pakai velg yang katanya ini limited edition ya di Indonesia ya. Katanya one of three di Indonesia. Jadi ini velg udah pernah dipakai di Porsche, cuman Porsche-nya itu gue belum pernah nemu Porsche apa pakai velg ini yang sama persis. Dan juga ada satu mobil lagi, cuman satu mobil lagi ini gue juga belum pernah nemu. Nah, satunya lagi di gue yang pakai ini velg merek AL13 DT007. Ini dengan ukuran depan belakang ring 20 dan juga lebarnya 9,5 10,5. Dan juga dicantikan juga dengan BBK AP Racing ukuran 6 pot 380 mm. Nah, buat kalian yang lihat ini kenapa sih mobil ceper banget? Nah, ini dari ban juga. Nah, bannya gue pakai ukuran 245/30 ring 20 yang depan. Nah, yang belakangnya gue pakai ukuran 270/30. Nah, ini bannya gue ada mix ya. Kemarin ada Michelin 4S, 4 Sport, dan juga yang udah boncos-boncos atau udah habis bannya, itu gue bannya pakai Achilles PHI karena bagian belakang tuh kebanyakan habis kan, dan dia rada makan dalam. Jadi kalau misal gue pakai Michelin yang 4 PS itu sebenarnya sayang banget, nggak worth di money. Jadi gue pakai yang murah-murah aja karena itu juga pasti bakal habis, karena kan gue pas gue ini turunin itu chamber dalam belakangnya. Nah, untuk kenapa bisa seceper ini juga, gue tuh nggak pakai coilover, gue nggak pakai airsus, jadi ini mobil statik. Jadi gue cuman pakai per, tapi pernya gue pakai per HNR yang sport. Nah, ini bisa seceper ini, tapi untuk bagian belakang kita dudukin berempat, ada speed trap gitu-gitu masih tetap empuk, enak banget per HNR ini. Nah, ini di bagian headlamp dan fog lamp itu gue skotletin, jadi nggak gue ganti smoke headlamp, cuman gue cuman skotletin. Memang rada siang ke sore jelek, cuman kalau misal malam ini bagus banget karena pas malam lampunya gelap, tapi pas nyala lampu LED-nya nyala 2 biji, ini keren banget. Jadi kayak eagle eye, parah keren banget. Terus juga ini plat gua bikin lagi sesuai dengan gua sendiri. Belakangnya jer, dan angka ini angka yang spesial di hidup gua. Jadi gua mix 57 jer. Lagian eksterior lagi, ini gua mix bener-bener full karbon. Dari grill karbon 2 biji ya. Terus juga tatakan plat karbon. Terus splitter depan karbon dari M Performance. Terus juga dari side skirt ini gue pakai karbon. Dan bagian sini pun gue pakai karbon. Nah, apalagi spion gue juga pakai karbon punya. Gue emang suka karbon ya. Mau eksterior interior gue juga pasti pakai karbon. Dan juga dari ductile, diffuser, semua gue pakai karbon semua. Oh, depan, belakang, tatakan plat pakai karbon, diffuser juga karbon. Nah, kita mix lagi dengan yang racing. Gue pakai knalpot dari Armitrik. Nih, kalian bisa lihat logonya Armitrik ya. Ini full depan belakang, termasuk downpipe semuanya Armitrik. Jadi suaranya lumayan eargasm lah, lumayan merdu, dan juga gain powernya jauh banget, ningkat banget. Karena kan pada umumnya N55 pada rata-rata stage 2. Kalau gue plus, kenapa? Karena gue ada tambahin di bagian bagasi ini, gue tambahin yang namanya WMI kit atau water methanol injection. Jadi dia memang bentukannya gede ya, tabungnya gede. Nah, kayak gitu. Nah, ini isi di dalamnya itu metanol.
Jadi metanol itu gunanya untuk mendinginkan mesin. Jadi kalau misal kalian mobil overheat atau panas, ini buat ngedinginin mesin. Makanya ini mobil nggak pernah overheat, walaupun gue bejek atau apa nggak pernah overheat. Dan WMI kit yang gue suka ini, kenapa? Kalau udah pakai metanol. Jadi gue ada stage 2 yang bawaannya udah pop and bang dari Manic. Nah, pas ditambah metanol injection, itu bener-bener suaranya kalau misalnya memang lagi butuh dingin, itu suaranya bakal keluar kayak suara dustek yang kencang banget, kayak bep gitu itu, dan keluar api. Jadi pakai metanol ini, walaupun software remapan gua nggak keluar api, pakai metanol injection ini bisa keluar api. Walaupun ini bukan cara kerjanya, cuman gue suka sih kalau pakai metanol ini. Dan juga ini gains powernya tinggi banget, makanya bisa dibilang stage 2 plus. Jadi ini tuh satu-satunya yang harus naikin buat kalian stage 3 plus. Nah, jadi kalau kalian udah stage 3, itu udah termasuk ganti turbo. Karena kan gue belum ganti turbo. Tinggal ganti turbo, tinggal ganti oil catch tank, udah termasuk pasang WMI, itu kalian udah stage 3. Dan bawaan mobil ini 300-an HP, 308 kalau nggak salah. Dan kalau misalnya udah stage 3 ganti turbo dan plus WMI kit, itu bisa mencapai 500 HP. Yang artinya kalian bisa mendandingi GTR standar. Jadi kalau misalnya di tol ada GTR standar, kalian bisa nyaingin pakai mobil ini, bahkan bisa win di atas dia. Jadi sebenarnya modifan BMW gue ini worth of hampir 400 juta mau 500 juta. Kenapa? Karena mahalnya di bagian sini. Kalian bisa lihat ya. Ini cover engine gue pakai Venturi karbon, intake pun gue pakai karbon dari Venturi. Ini intake khusus BMW. Seharusnya ini intake yang paling bagus buat BMW karena juga bahannya karbon dan juga kualitasnya memang sudah terjamin di luar negeri. Nah, dari spesifikasi mobil mesin ini udah remap ya. Jadi ini udah stage 2 plus masuknya. Dan gue pakai software Manic. Ini semua intercooler juga udah gue ganti. Intercooler udah gue ganti ya. Terus juga boost pipe, charge pipe itu yang biasa kalau misalnya di mobil-mobil N55 ini tuh sering banget jebol charge pipe-nya. Memang bawaannya kan plastik dan suka jebol. Nah, ini udah gue ganti juga, termasuk boost pipe. Dan gue juga udah pakai GB4 kit. Jadi itu katanya sih buat gains power ya. Jadi mobil ini udah hampir 460 HP. Jadi lumayan kenceng. Walaupun ini ceper, tapi gue nggak sekencang itu bawahnya karena gue lebih sayang lips depan gue dibanding hancur ya kan. Ini masih mulus dibanding hancur. Walaupun ini mobil kenceng, jadi gue pakai tetap pelan. Jadi kalau gue ngebut seperlunya kayak di tol, jalan-jalan yang lurus, itu gue baru ngebut. Tapi ngebutnya juga nggak terlalu mainstream lah, biasa aja. Jadi mobil ini juga terawat sangat baik. Oke guys, sekarang kita bakal lanjut lagi video tentang BMW F32 ini. Karena kan kemarin sebenarnya itu udah mau gelap, jadi kita stop dulu, kita lanjutin di esokan harinya. Nah, sekarang waktunya. Sekarang kita bakal ngerekam POV driving di mobil seri 4 ini. Gimana sih rasanya bawa mobil ini? Gimana sih rasanya suspensi ini? Gimana rasanya mobil kencang gini tuh? Rasanya di dalam tuh gimana sih? Dan kita bakal lihat ya ngebut-ngebut tipis lah, ada suara spooling turbonya, ada suara pop and bang-nya, nanti kita bakal denger pas kita di dalam. Oke, gas! Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian interior dari F32 ini. Dari yang udah gue ngomong sebelumnya, memang gue bener-bener suka banget sama part-part karbon. Nih, bisa kalian lihat nih, gue bener-bener pasang semua part-part karbon. Semuanya. Pedal shift juga, sampai pegangan pintu juga karbon. Pokoknya semua interiornya karbon. Dan gue juga, gue masih yang iDrive 4 ya, belum iDrive 6. Jadi masih yang bawaan BMW, belum gue update. Dan juga kalau misal lihat dari vehicle informationnya, ini mobil tuh nggak ada masalah. Semua hijau, semua nggak ada masalahnya, nggak ada yang perlu diganti. Terakhir sensor juga udah gue ganti semua. Jadi kondisi mobil ini udah fit banget, udah nggak ada masalah. Memang gue mau jual karena ya gue mau upgrade gitu, jadi bukan jual karena rusak ya guys. Nah, ini juga speedometernya gue masih yang bawaan BMW ya, gue belum ganti yang 6WB atau digital, jadi masih yang bawaan BMW. Terus KM juga masih 38.000 tahun 2016, jadi masih slow going lah. Nah, sekarang kita bakal cobain muter-muter pakai BMW ini. Gimana sih rasanya suspensi ini, kasar apa, selembut apa, atau sekencang apa mobil ini kita bakal rasain, oke? Oke, kita langsung cus sekarang juga, oke? Jadi ini misalnya kalau misalnya bawa mobil ceper ini sih harus hati-hati banget. Kalau misalnya gue kan tinggal di Tangerang, Gading Serpong, BSD lah ya. Itu mesti hati-hati banget sama polisi tidurnya. Jadi lu bener-bener mesti pelan-pelan banget.
Sebenarnya dengan mobil gue stepper ini lu nggak perlu sampai miring-miring gimana banget, karena kan kalau misal miring-miring kan pasti ngalangin pengguna jalan lain. Cuman lu lurus juga masih bisa. Kalau misal jalannya lurus, cuman lu mesti bener-bener pelan banget. Jadi kayak asal udah naik, pas turunnya itu aman. Jadi sebenarnya biang dari gesrok itu pas lagi naikan. Jadi pas lagi naikan tuh paling gesrok dikit kalau jalannya pelan. Terus di tengah dek bawahnya aman, pas turun itu juga aman, lips depannya. Jadi yang biasa trouble sih dari pas naik ke poldurnya sih. Jadi ini BMW F32 yang tahun 2016, ini udah sunroof. Jadi sunroof ini bisa dibuka. Nah, kalian lihat, dan ini bisa dibuka tombolnya di sini. Nah, bisa dibuka ya. Gitu. Nah, jadi audio dari bawaan BMW F32 ini udah Harman Kardon, semuanya udah Harman Kardon ya. Nih kalian bisa lihat di bagian sisi kiri kanan ada Harman Kardon. Ini suaranya bener-bener enak banget, halus banget, lembut, nggak kasar. Nah, kalian bisa dengar suaranya. Ini gue udah volume rada gede. Jadi mau di suara rendah, suara tinggi, itu pun tetap halus, tetap suaranya tuh bening, clear gitu, nggak pecah, nggak apa. Memang semua bawaan speaker BMW sih memang enak sih ya. Harman Kardon tuh memang udah nggak ada obat lah orang ngomongnya. Ini dilihat nih di depan ada speed trap kan banyak banget ya. Nih, kita lihat nih. Tuh, masih bukan, lu lihat badan gua segeraknya siapa nih. Tuh. Geraknya bener-bener minim banget, nggak sampai kayak duk gitu, enggak. Ini bener-bener masih empuk lah kalau gue bilang, karena kan gue cuma ganti per HNR Sport. Ini nggak gue ganti coilover, nggak pakai airsus, tapi kalian lihat nih, tuh ini bener-bener masih empuk banget. Karena ini pernya masih enak yang gue pakai, jadi so far gue pakai daily itu masih aman. Jadi gue masih empuk, gue nggak ngalamin keresahan atau apa-apa. So far so good buat gua ini. Nah, ini kita tes dulu performanya ya. Kita buka kaca dulu biar kedengeran. Kita udah pindahin Sport Plus dan kita udah mode manual. Ini kita coba ngebut dulu ya. Nanti tunggu kita rada kosongan. Kita coba ya. Mode manual dan Sport Plus. Suara pop and bang kedengeran. Tarikan G-force dari BMW ini juga kerasa. Jadi so far so good, ini mobil nggak kalah dengan mobil-mobil sport car lainnya kayak misalnya M4 GTR ya, ini lumayan kerasa lah. Tuh suara spooling turbonya juga kedengeran, dapet banget. Suara dari pop and bang-nya stage 2. Ini gua spooling turbonya kedengeran, bukan gua ganti turbo stage 2, tapi ini pakai intake Aventuri. Jadi intake Aventuri ini memang mengeluarkan spooling turbo gitu dia. Oke guys, begitulah kira-kira performa dari seri 4 ini. Jadi gimana menurut kalian guys tanggapannya? Mobil ini dibilang kencang apa enggak? Nyaman apa enggak? Pokoknya kalau gue bilang, menurut gue pakai mobil ini untuk sehari-hari. Ini mobil menurut gue nyaman banget, walaupun dengan stepper itu. Jadi kalau misalnya kita buat nongkrong tetap cantik, tetap ganteng, nggak kalah pede sama mobil-mobil yang lain kalau misalnya kita lagi nongkrong. Terus juga untuk speed trap, untuk poldur ya, speed trap gue bilang masih aman lah, masih empuk, gue nggak ada keluhan sama sekali. Paling gue di poldur aja sih, karena poldur gue kadang suka gesrok, ada juga yang enggak gitu loh. Nah untuk mobil ini kencengnya juga menurut gue pas banget, karena ini kalau misalnya dikencengin lagi bisa juga, masih bisa dinaikin turbonya stage 2. Jadi otomatis remapnya udah pasti stage 3. Dan juga
ganti oil cooler gitu-gitu semua, pasang water metal injection itu udah dipasang, tinggal beberapa perintilan lagi sih yang belum untuk naikin ke stage 3. Terus juga mobil stage 2 ini dengan WMI kit itu udah bisa untuk geol-geol lah, untuk ngedrift tipis itu masih oke, masih enak banget. Agak lah gampang gitu, bukannya susah banget ya, masih terbilang cukup gampang gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya mau ngedrift buat kalian yang tahu Editon Area BSD, buat ngedrift pakai ini juga masih enak, gampang gitu loh. Jadi kayak kalau di jalan raya lebih riskan ya, karena kan banyak mobil banyak motor, takut kenapa-napa. Cuman bisa juga gitu loh, gampang juga, nggak sampai muter-muter berapa kali baru dapet. Ini sekali aja udah bisa langsung dapet gitu loh, muter sekali donat udah langsung dapet putarannya gitu. Ini stage 2 hampir 460 HP, bisa dibilang cukup enak buat harian. Kenapa? Karena biasa 460 HP ke atas atau sekitar 450 HP sampai 500 HP biasa dia tuh kalau digas, misalnya lagi jalan-jalan kayak padat merayap, itu jalannya tuh endut-endutan kayak gitu loh. Jadi kita gas dikit, tapi karena power kebanyakan dia kayak endut-endutan gitu loh. Jadi kayak mobil endut-endutan, tau lah rasanya gimana, maju mundur kan gak enak kan. Kalau ini mau digas stabil, mobil ini mau digas stabil, mau jalan santai, ini gak pernah endut-endutan sih so far, masih enak banget. Bener-bener ya dream car gue dulu sih, makanya sekarang gue udah dapetin, tapi gue menemukan dream car yang lain. Jadi mau nggak mau gue harus menyayangkan untuk jual ini. Tapi jual ini gue mau ke temen juga sih yang bisa ngerawat. Jadi ini kan mobil terawat, terus juga diambil temen yang bisa ngerawat, itu enak banget sih. Dan gue juga masih bisa catch up sama mantan mobil gue ini. Kalau misal memang udah laku, gue masih bisa ketemu, gue masih bisa ngerasain kan karena temen. Terus juga masih bisa melihat lah keadaannya seperti apa dipegang owner barunya. Kalau misalkan dipegang sama orang yang luar Pulau Jawa, gue nggak bisa lihat ya, gue nggak bisa lihat pantauannya kayak gimana, koneksinya gimana. Terus juga gue nggak tahu itu maksudnya ever crash atau enggak, kan gue nggak tahu gitu loh. Ya amit-amit sih jangan ya gitu loh. Oke guys, mungkin kita ngebut terakhir di sini ya. Kita ngebut tipis aja ya terakhir ya. Ini ngebut terakhir ya. Oke, gas. Oke, POV driving kita di BMW udah kelar. Jadi ngebut-ngebut tipis, ngebut-ngebut kencang udah cukup ya. Jadi bahaya juga kalau kita ngebut-ngebut terus di jalan raya. Ini cuma sesekali 2 kali doang kok gitu. Jadi cuma buat ngetes performanya aja. Nanti kita balik, kita closingan, oke? Oke guys, sekian aja dari video yang udah gue buat ini. Semua yang kita udah review mobil ini, pas kita POV dari dalam, POV kita ngebut, POV jalan santai, nikmatin suspensinya, semua udah kita review. Kalian udah bakal tahu semua tentang mobil ini. Nah sekarang kita closingan aja. Kita bakalan review mobil, tapi di video berikutnya. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe, komen, share, dan juga like. Gua Jerskuy pamit undur diri. Ciao.